tentang mengenal peserta didik. Sebelumnya perkenalkan saya Ramadan Hussein Atika. Saya Arif Dito. Saya Nursakin Abdul Laila. Saya Aurelia Edwin Murena. Saya Intan Diana Hida Putri. Baik, kita langsung saja ke kasus yang pertama yang akan dijelaskan oleh Mbak Kathleen. Baik, di kasus pertama ini kita sudah tahu bahwa dijelaskan bahwa jika kita adalah seorang guru matematika di kelas 4 akan membahas tentang matematika sosial mengenai bagaimana mencari nilai rata-rata atau min. Nah, kemudian untuk memudahkan peserta didik, guru tersebut memberikan urutan atau langkah-langkah bagaimana cara mencari nilai rata-rata. Pada percobaan pertama, seluruh peserta didik dapat mengerjakan dan menemukan hasil yang benar. Kemudian, pada percobaan kedua, peserta didik diminta untuk mengerjakan soal yang sama, akan tetapi tidak melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal? Menurut kami, setelah kami diskusikan bersama, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan ataupun langkah-langkah pengerjaan karena peserta didik sudah memiliki pemahaman melalui pengalaman secara langsung ketika mengerjakan soal mencari nilai rata-rata dengan urutan atau langkah-langkah yang disediakan oleh guru ketika percobaan pertama. Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada soal yang sama, peserta didik akan menggunakan pemahamannya tersebut untuk menyelesaikan soal dengan benar pada percobaan kedua. Lalu, sebagai seorang guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Menurut kami, sebagai seorang guru, metode tersebut dapat diterapkan pada materi pembelajaran yang berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati sehingga ketika terjadi kesalahan, maka dapat segera diperbaiki oleh guru. Nah, pada kegiatan pembelajaran tersebut kita ketahui bersama bahwa guru melakukan pengulangan berupa latihan soal agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Dalam hal ini, pembiasaan yang diinginkan guru adalah peserta didik mampu menentukan nilai rata-rata atau min. Berdasarkan kasus 1 tersebut, teori belajar yang berkaitan adalah teori behavioristik. Teori behavioristik sendiri mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan pengulangan dan juga pelatihan yang berkesinambungan. Selanjutnya adalah kasus 2. Nah, baik, untuk kasus 2 itu di sini ada kasus tentang guru kelas 1 SD di mana siswanya itu kebanyakan belum bisa menghitung dengan lancar. Untuk hasil diskusi kami tentang kasus tersebut yaitu ada 3 tahapan pembahasan yang dapat menyesuaikan membantu peserta didik dalam mengikuti pelajaran tersebut, yaitu yang pertama itu menggunakan model pembelajaran permainan atau aktivitas yang dapat menarik perhatian siswa tersebut. Contohnya semisal permainan tradisional, yaitu bisa menggunakan kelereng ataupun apa-apa. Kemudian kedua itu menggunakan pendekatan konkret sebelum abstrak, di mana siswa umur 2-7 tahun itu lebih tertarik atau lebih senang menggunakan benda-benda yang fisik atau yang terlihat sebelum lanjut ke simbol atau angka tersebut. Kemudian yang ketiga itu memberikan dorongan positif atau pujian, karena pastinya ada yang melatar belakangi siswa yang belum atau belum bisa membaca, sehingga kita sebagai guru harus memberikan positif, motivasi yang positif.
yang menyebabkan sesuatu tersebut dapat apa ya, percaya diri gitu. Lanjut ya. Untuk tadi, untuk mengapa kamu menyarankan hal tersebut, mas? Elaborasi tadi yang sudah dijelaskan itu kita mengambil teori teori perkembangan kognitif di rentang usia 2 sampai 7 tahun. Nah, teori perkembangan kognitif menyatakan bahwa anak-anak pada usia ini berada dalam tahap pra-operasional, di mana mereka mulai mengembangkan pemahaman tentang dunia di sekitar mereka. Oleh karena itu, yang pertama, dengan cara metode pembelajaran seperti permainan tadi dan aktivitas yang menarik untuk anak-anak untuk eksplorasi dan belajar melalui pengalaman langsung. Untuk yang dan pendekatan konkret, ya, berarti misalkan adalah pendekatan konkret sebelum akrab sesuai dengan tahap operasional konkret, di mana anak-anak lebih mampu memahami konsep-konsep matematika melalui pengalaman nyata. Dan selanjutnya ada penguatan positif dan ujian. Itu tadi tak berakhir membantu membentuk, tujuannya untuk membantu pembentukan konsep dari diri positif peserta didik, seperti meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar dan mengatasi tantangan dalam matematika. Nah, ini itu lanjut kasus yang ketiga. Selanjutnya untuk kasus yang ketiga, di sini ada seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri, wilayahnya berada di Bali. Ia itu mengaku mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar itu terdapat contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan bercakar angin, tapi itu letaknya juga di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didik, Made, guru tersebut mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh deskripsi tentang pantai dan makanan khas yang ada di Bali. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut pendapat kami, pertimbangan dan keputusan Made itu sudah sesuai karena proses pembelajaran itu akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak itu sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidiknya tentang karakter yang dimiliki peserta didiknya. Nah, pada kasus Made ini, dia memberikan contoh tentang pantai dan makanan khas yang berada di Bali. Berarti Made ini memperhatikan karakteristik, yaitu dilihat dari latar belakang peserta didiknya. Dengan memberikan contoh tersebut, yaitu pantai dan makanan khas Bali itu, membuat peserta didiknya itu lebih mampu membayangkan atau menggambarkan objek yang akan dideskripsikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak. Oke, yang kedua itu pertanyaannya ada prinsip apa yang digunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi gambar jawaban kalian dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jadi kan tadi kita melihat karakteristik ya sama latar belakangnya peserta didik. Nah, karakteristik peserta didik itu diperlukan dalam merancang suatu pembelajaran. Nah, sebenarnya karakteristik peserta didik itu harus menjadi perhatian oleh kita para pendidik untuk saat melakukan pembelajaran. Karakteristiknya itu bisa berupa etnik, kultural, sosial, minat, kognitif, dan lain-lain. Nah, salah satu bentuk karakteristiknya itu adalah karakteristik budaya. Kan ada makanan ya, makanan khas ya, itu kan budaya. Selain itu juga tadi ada pantai atau wisata, itu kan termasuk budaya juga. Oke. Dengan menggunakan karakteristik ini, peserta didik itu diharapkan dapat membayangkan dan mendeskripsikan sesuatu dengan lebih jelas. Karena yang ada di sekitar mereka itu pantai dan makanan khasnya, bukan gedung-gedung bercakar langit. Lalu selain itu, Made juga menerapkan pembelajaran yang relevan. Pembelajaran yang relevan
pembelajaran sesuai dengan konteks lingkungan dan budaya peserta didik. Pokoknya yang ada di sekitar peserta didik. Jadi peserta didik akan menangkap materi yang disampaikan karena merasa berhubungan dengan pembelajaran yang diberikan. Sekian dan terima kasih. Baik, dari sekian dan terima kasih dari pemaparan diskusi atau presentasi kasus kejahatan tersebut. Apakah ada pertanyaan? Ya. Saya coba lihat kasus yang nomor 3. Pertanyaan pertama kedua. Yang kedua-duanya nggak apa-apa. Gini, yang kasus nomor 3 itu menurut kalian itu masuk ke dalam teori apa dan itu alasannya apa gitu. Itu saja dari kelompok dari saya itu. Mas. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya Mbak Suci ya. Oke, pertanyaan Mbak Suci. Jadi teori apa yang dipakai sebenarnya kayak gini. Setiap peserta didik itu kan unik ya, memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda. Jadi kita memang harus melihat mereka itu lingkungannya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, agar kita bisa merencanakan pembelajaran dengan baik. Selain kita harus melihat karakteristik yang tentang teori belajar, kita memakai teori belajar sosial kognitif dan konstruktif. Kenapa pakai itu? Karena kalau sosial kognitif kan itu penekanannya di mengamati dan meniru, bisa mengamati sikap, mengamati lingkungan, atau mengamati apapun itu. Nah, setelah mereka bisa mengamati, contohnya yang pantai, mereka bisa mengamati pantai di sekitarnya peserta didik. Nah, di situ pengetahuan yang lama mereka bangun dengan pengetahuan yang sudah diberikan oleh guru, sehingga pengetahuan mereka bisa dibangun oleh diri peserta didik seperti itu. Apakah sudah cukup? Baik, sekian dari kelompok ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.